Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, sahabat-sahabat Ayah Bunda, juga para pendidik yang pastinya masih di rumah ya. Nah, tetapi walaupun masih di rumah nih Pak, alhamdulillah nih akhir-akhir ini khususnya daerah Banjarmasin beritanya atau kabarnya cukup baik karena banyak daerah di Banjarmasin sekarang sudah mulai menghijau. Nah, mudah-mudahan ya kita doakan semua, mudah-mudahan negeri ini semakin kondisinya semakin baik lagi, sehingga teman-teman khususnya adik-adik yang sekarang masih belajar online bisa kembali ke sekolah. Amin, amin. Dan itu pasti harapan bundanya nih. Ya, tapi meskipun demikian kita nggak boleh lalai. Ya, Jadi betul. tetap stay home sampai dengan situasi benar-benar mendukung. Pulih ya, betul-betul Meskipun bersih. gambarnya udah hijau semua, sudah nggak ada yang merah lagi, nggak ada yang orange lagi, selama belum ada arahan dari pemerintah untuk kembali ke kembali sekolah. kondisi normal, kita harus tetap menjaga diri untuk tidak menahan diri untuk tidak keluar rumah. Sedikit lagi, mudah-mudahan kan kalau orang yang sabar itu disayang sama Allah. Kita bersabar sedikit lagi dan harus selalu berprasangka baik sama Allah ya Pak ya, bahwa ini akan segera berakhir. Oke, teman-teman, kita akan lanjut nih. Ini agak lama kita mau share konten ya Pak ya, karena Pak Dani juga lumayan sudah mulai kembali nih, untuk kakak-kakak mahasiswa sudah mulai kembali kuliah. Jadi ya bagi-bagi waktunya, tetapi insya Allah kita tetap usahakan untuk selalu berbagi bersama teman-teman di rumah. Siap. Dan sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu supaya nanti info-info terbarunya bisa teman-teman dapatkan juga. Dan kami mengucapkan juga makasih buat yang udah subscribe dan udah yang ngebagiin, mudah-mudahan jadi pahala yang berkepanjangan. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, kita hari ini mau memperbincangkan sesuatu. Nah, sesuatu yang sekarang sudah mulai menjadi menjadi masalah. Nah, menjadi masalah khususnya buat ayah bunda. Kenapa? Karena kan anak-anak sekarang full bersama ayah bunda. Nah, ada yang ayah bundanya bekerja, ada yang mungkin bekerja sehari tetapi mulai beraktivitas. Nah, yang masalahnya apa? Masalahnya khususnya ayah bunda yang punya anak-anak usia dini nih, anak-anak yang masih usia 0 sampai 8 tahun itu ya, ya mereka menemukan sekarang entah karena apa ini Pak, anak-anak entah mulai jenuh, entah mereka sudah mulai bosan dengan aktivitas di rumah. Ayah bunda ya termasuk, nah Tete sendiri melihat anak-anak sekarang mereka beraktivitas itu lebih tidak terarah, segala sesuatu dimainkan, bahkan nah ada yang mungkin barang-barang ayah bunda ini dirusak di rumahnya, termasuk barang-barang berharga. Sebenarnya itu ini kasus masalah apa ini, wajar tidak nih Pak? Oke, makasih Teteh pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara anak-anak ya, terutama di anak-anak usia 0 sampai 8 tahun, itu apapun yang mereka lakukan, mereka sebenarnya dalam situasi belajar. Apapun itu, apapun yang mereka lakukan, mau mainin lipstik ibunya, ya pasti nih mama ini jadi korban, mencet HP ayahnya, iya betul juga itu, ada mencet laptop ayahnya juga. Ada itu yang kasus dicuci itu laptopnya, itu pernah lihat videonya. Itu gimana? Itu semua pada dasarnya dalam rangka anak belajar gitu, karena mereka sedang pada fase itu sedang mengumpulkan berbagai informasi, kemudian konsep tentang lingkungannya, ada apa saja yang ada di sekitarnya itu dikumpulkan di dalam otaknya, dicoba dan dikumpulkan. Jadi semakin banyak sebenarnya antar bersentuhan dengan lingkungannya, akan semakin banyak mereka belajar. Jadi informasi masuk ke otak anak tuh bisa melalui indera perabanya indera penglihatannya, dengan indera penciumannya, pendengarannya, dan semua indera yang ada di tubuhnya. Itu sebenarnya pintu masuk pengetahuan. Jadi semakin banyak anak beraktivitas, bersentuhan dengan lingkungannya, itu
semakin banyak membuat anak belajar. Berarti intinya mereka ini sebenarnya sedang belajar, Iya. ya. Belajar sesuatu, cuman mungkin, Ya. apanya yang salah? Nah, gitu jadi kan. biasanya yang jadi masalah perbedaan persepsi pemahaman belajar yang dipahami oleh orang tua, Orang dewasa dengan belajar menurut anak-anak. Anak-anak. Nah, itu yang kadang menjadi ada jarak pemahaman gitu yang Sehingga berbeda. selalu terjadi miskomunikasi. Nah, bedanya di mana nih, Pak? Nah, bedanya kalau anak-anak tadi yang pertama apapun itu yang mereka lakukan itu adalah belajar. Kemudian anak-anak itu nggak bisa belajar terstruktur, dia duduk, diam, dengerin, itu nggak bisa karena mereka akan bosan gitu. Anak-anak Jenuh butuh gitu. banyak gerak, mereka butuh banyak beraktivitas. Ketika aktivitasnya kurang, geraknya kurang, itu nggak bakal masuk ke otak mereka. Oke, jadi tetap nggak bisa cuma ngandelin mata, telinga aja. Iya, Ya, mereka- jadi semua indranya harus Iya. digunakan gitu ya. Otak kita itu di desainnya kemarin sempat kita singgung kalau nggak salah di video kita yang pertama gitu, bahwa anak-anak itu bakal banyak belajar ketika dia merasa senang. Senang, ya, secara hatinya tuh senang Iya. gitu ya. Ketika dia senang, dia bahagia, dia akan sangat mudah menyerap informasi masuk ke otaknya. Oke. Lalu apa yang harus dilakukan nih orang tua? Kan di rumah nih anak-anak ya tadi ya ngotak-atik make up mamahnya, ngotak-atik misalnya laptop punya ayahnya, alat-alat bengkel segala macam kan di rumah sekarang segala ada misalnya. Ya. Anak-anak full di rumah kadang nggak bisa keperhatikan selama 24 jam. Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Yang perlu dilakukan, kita pernah kan pada saat kita membahas tema jangan itu. Oke, Di tema jangan, yang penting adalah berikan pemahaman kepada anak mengenai bagaimana menggunakan alat-alat yang ada tadi secara aman. Didampingi oleh orang tua, dan ingat deh, ketika anak merasa nyaman, merasa enjoy, itu dia akan sangat-sangat banyak sekali belajar. Makanya anak itu banyak sekali menyerap informasi ketika dia main. Oh, jadi di saat dia bermain justru saat terbaik buat Yes, dia belajar. iya, gitu. karena ketika main dia senang, dia merasa rileks, dan ketika dia merasa rileks, semua informasi itu mudah masuk ke otaknya. Nah, kan ada sebagian orang tua, bahkan kadang kita juga enggak secara sadar ya mengatakan, main terus kamu mah, di rumah tuh nggak ada belajarnya, gitu kan. Nah, apakah itu pemahaman orang tua itu yang salah? Iya. Karena kan anak bermain sebenarnya sedang belajar. Padahal ketika anak main terus, itu anak belajar terus. Jadi justru saat mereka main ya itulah mereka Iya. belajar. Cuman nanti bagaimana orang tua bisa mendampingi mereka ketika mereka bermain, sehingga apa? Sehingga informasi yang bisa diserap anak itu bisa lebih terkontrol, dan kegiatan mainnya tuh menjadi lebih bermakna buat mereka, lebih banyak belajarnya. Jadi tetap harus ada pendampingan. Iya, misalnya ketika mereka main air, jangan dibiarkan main air begitu saja. Orang tuanya ikut terlibat, dikasih tahu gimana misalnya nanti memasukkan air ke dalam botol. Itu kan melatih kemampuan fisik motoriknya, motorik halusnya gitu. Termasuk bisa juga kita masukin nilai di situ ya. Iya. Air itu jangan boros supaya betul. menghemat. Iya, nah itu kalau misalnya orang tuanya selalu mampu mendampingi. Nah ini kalau misalnya ada kasus seperti ini, karena pasti banyak nih orang tuanya bekerja, anak di rumah ditinggalkan misalnya sama babysitter atau nenek kakeknya, misalnya kurang pengawasan misalnya kan, dia mainkan misalnya nih, mainkan gunting sama kabel casan dipotong, kabel ini sudah terjadi, ini kan otomatis orang tua ya di awal-awal pasti akan kesal, marah. Nah, yang harus pertama dilakukan orang tua kalau menemukan kondisi seperti itu gimana nih? Tarik nafas tentunya. Karena pasti kesel. Jadi yang pertama kali harus tarik nafas dulu. Tarik nafas yang panjang sampai dengan emosinya stabil. Nanti baru diajak anaknya ngomong baik-baik gitu. Dikasih tahu ini bendanya apa, fungsinya untuk apa, gitu kan. Dan kita harus hati-hati juga ngomong ke anak. Jangan sampai nanti bicara kepada anak, menegur anak dalam kondisi mereka tertekan, teh.
Taunya gimana tuh? Ya kalau Sebagian misalnya orang tua ada loh yang nggak tahu. misalnya kita marahin dia, Mm-mm. kemudian misalnya mengintimidasi si anak, itu sama sekali informasi yang disampaikan orang tua nggak kalau bisa masuk ke Iya. dalam otak anak. Mungkin seperti ini apa ya, kadang ya sering lah teteh lihat video-video kalau orang tua sedang marah, anaknya bukan lebih fokus ke apa yang dilakukannya, tetapi pada anaknya dibilang bodoh, nggak nurut, Iya. nakal gitu kan. Nah. Padahal kesalahan dia cuman, mungkin kita udah tahu kesalahan dia ya menggunting, ya udah harusnya fokusnya jangan Iya. menggunting gitu Iya. kan misalnya. Oh. Jadi kalau anak mudah belajar ketika senang, nah kalau ketika marah itu kebalikannya. Oh. Ketika orang tua marah, anak merasa tertekan, itu sama sekali nggak ada membuat anak belajar, meskipun nasihatnya panjang banget itu nggak bakal masuk ke otak Itu anak. mungkin yang menyebabkan kita kadang Iya. ngomel panjang lebar tapi kayak nggak didengar sama anak Yang gitu ya. ada di otak anak tuh biasanya ketika dia dimarahi, ketika dia diomeli orang tuanya, itu kapan sih kira-kira si ibu tuh berhenti ngomong? Oh, Kapan sih si ayah misalnya berhenti ngomongnya? Atau dia lari masuk kamar, kunci kamar gitu. Nah, mungkin itu juga yang ayah bunda temukan di rumah ya. Kalau ada kasus-kasus seperti itu pastilah ada gitu kan. Karena ya kita manusia biasa, Iya. walaupun mungkin secara teori, secara ilmu itu mudah didapat ya, tetapi ya itu tadi kembali ke bagaimana, mungkin intinya ke emosi kita, bagaimana bisa mengendalikan anak kalau kita yang sendiri nggak bisa mengendalikan emosi